Bangga bela beli wisata lokal Wonosobo. Gerakan ini kan lahir dari semangat untuk mendorong masyarakat Wonosobo mencintai dan mendukung potensi wisata lokal, juga mendorong kreativitas masyarakat dalam membuat event budaya kuliner alam khas Wonosobo yang mampu menarik wisatawan untuk hadir di Wonosobo. Anak-anak muda Wonosobo aktif membuat konten digital untuk mempromosikan wisata dari video, TikTok, Instagram Reel, hingga vlog YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Tribuners. Jumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Jateng, Mamdu Adi Prianto. Saat ini saya sedang berada di Wonosobo. Sowan dengan Pak Wakil Bupati, Pak Amir Hussein. Saat ini sebelah saya sudah ada beliaunya. Bagaimana kabarnya Pak Amir Hussein? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masih tetap semangat? Siap, semangat terus. Harus semangat. Ini hari libur, tapi kegiatan aktivitas terus ya Pak ya? Ya kadang-kadang masih harus aktivitas, kadang-kadang ya harus liburan kan begitu. Harus liburan. Ini kayaknya karena weekend dari Sabtu, ya sesuai itu kan harusnya libur ya, tapi Pak Amir Hussein tetap semangat untuk melakukan aktivitas, gitu ya Pak ya. Pak Amir, setiap saya kali ke Wonosobo, udaranya tenang, enak gitu ya Pak ya. Wisatanya juga banyak itu Pak ya. Kalau Pak Amir Hussein, wisata mana yang paling sering dikunjungi Pak? Kalau saya ya seringnya ke Telaga Menjer. Telaga Menjer. Sama di Tambi, perkebunan teh Tambi. Perkebunan teh Tambi. Oke, Telaga Menjer ada apa aja itu Pak? Ya, di sana ada wisata air, juga ada wisata kebun teh, juga ada. View-nya bagus itu juga Pak. Kuliner juga bagus. Kulinernya, apa kuliner yang mungkin nggak ada di daerah lain gitu Pak? Jadi kalau di Wonosobo itu ya yang khas ada myeonglok. Myeonglok pasti sudah sangat terkenal ya. Sama tempe kemul. Tempe kemul. Kalau di daerah lain mungkin namanya macam-macam Pak. Kalau Banyumas mendoan gitu ya. Kalau Wonosobo tempe kemul. Tribuners patut mencoba datang ke Wonosobo, wisata keindahan alamnya juga wisata kulinernya. Berarti kalau sebagai orang pribumi Bapak mungkin udah nggak kebal dengan keindahan alam di Wonosobo gitu ya Pak ya, karena sudah sering lihat Pak. Ya. Tadi Telaga Menjer ada wisata air itu ya Pak ya, keindahan alamnya juga bagus. Baik, bicara wisata Wonosobo, ada inisiatif yang menarik untuk kita ulas. Gerakan ini disebut Bangga Bela Beli Wisata Lokal Wonosobo. Begitu nggih Pak Wabuk nih? Iya. Apa itu Pak? Gerakan ini kan lahir dari semangat untuk mendorong masyarakat Wonosobo mencintai dan mendukung potensi wisata lokal. Kita tahu bahwa Wonosobo kaya akan keindahan alam, budaya, dan kuliner. Dengan bangga bela beli wisata lokal, kami ingin mengajak masyarakat bukan hanya berkunjung tetapi juga ikut menjaga, mempromosikan, dan membeli produk-produk lokal yang menjadi bagian dari ekosistem pariwisata. Oke, lalu apa tujuannya Pak? Ada gerakan ini, manfaat apa yang diharapkan bagi masyarakat? Tujuannya ada 3, yaitu 1, bangga menumbuhkan rasa cinta masyarakat Wonosobo terhadap wisata dan budaya lokal. Yang kedua, bela menjaga kelestarian wisata serta mendukung para pelaku wisata. Yang ketiga, beli mendorong masyarakat dan wisatawan membeli produk UMKM lokal, mulai dari paket wisata lokal, kerajinan, hingga kuliner. Manfaatnya adalah perputaran uang akan banyak beredar di Wonosobo dan dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat identitas wisata dan budaya di Wonosobo. Kemudian bentuk nyata dari gerakan ini seperti apa Pak? Banyak bentuknya nih, misalnya kampanye wisata lokal melalui media sosial dengan tagar Bangga Bela Beli Wisata Lokal Wonosobo,
kolaborasi dengan sekolah dan komunitas untuk kegiatan wisata edukatif di destinasi wisata lokal, gerakan ASN untuk berwisata lokal, belanjakan uang pikniknya di destinasi wisata lokal Wonosobo. Juga mendorong kreativitas masyarakat dalam membuat event budaya kuliner alam khas Wonosobo yang mampu menarik wisatawan untuk hadir di Wonosobo. Potensi alam dan budaya kita sangat berpotensi untuk bisa dikembangkan. Lagi-lagi sasarannya anak muda, Pak. Sejauh ini bagaimana peran masyarakat, khususnya anak muda itu mendukung gerakan seperti ini, Pak? Alhamdulillah antusiasme masyarakat sangat tinggi. Anak-anak muda Wonosobo aktif membuat konten digital untuk mempromosikan wisata dari video, TikTok, Instagram Reel, hingga vlog YouTube. Mereka juga jadi motor penggerak komunitas pecinta alam dan budaya. Dengan kreativitas mereka, pesan bangga bela beli wisata lokal jadi lebih mudah menyentuh generasi sekarang. Oke, ini lagi-lagi mengajak anak muda untuk berkreativitas nih Pak. Terakhir Pak, harapan Bapak terkait keberlangsungan gerakan bangga bela beli wisata lokal Wonosobo ini sebagai upaya untuk menjadikan pariwisata di Wonosobo ini menjadi unggulan. Harapan kami gerakan ini bukan hanya sekedar slogan, tapi menjadi gerakan nyata. Masyarakat Wonosobo mencintai produk lokal. Wisatawan dari luar semakin tertarik datang dan para pelaku UMKM serta pariwisata makin sejahtera. Dengan semangat gotong royong kita bisa menjadikan Wonosobo semakin dikenal sebagai destinasi unggulan di Jawa Tengah. Luar biasa. Ada gerakan baru untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Wonosobo. Itu sangat mencerahkan. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Atas waktunya. Sama-sama. Paman Amir Husen panggilan akrabnya. Semoga gerakan bangga bela beli wisata lokal Wonosobo ini benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat nih Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Begitu Tribuners, perjumpaan saya dengan Bapak Wakil Bupati Wonosobo, Pak Amir Husen atau yang akrab disapa Paman Husen. Saya jurnalis Tribun Jateng, Hamdadi Prianto. Terima kasih, di lain kesempatan. Sesuai arahan Pak Bupati dan juga diskusi berbagai pihak, kita lagi merancang program semacam bangga bela beli wisata Wonosobo. Ya ini sebenarnya program yang bukan baru ya, tapi khusus untuk di sektor pariwisata lagi kita godok. Ya wujudnya adalah gotong royong dan kerja-kerja bareng dari tidak hanya wisatawan asing, wisatawan luar kota, warga Wonosobo yang jumlahnya 900.000 ini, mari kita dukung wisata Wonosobo, manfaatkan waktu libur untuk berwisata, jangan hanya ke luar kota tapi juga ke wisata di Wonosobo, baik wisata yang dikelola oleh Pemda maupun wisata yang dikelola oleh masyarakat. Terus yang kedua, ini tidak sekedar mendorong masyarakat berbagai kalangan termasuk ASN untuk beli tiket wisata, tetapi juga nanti akan kita kemas misalnya kepada dunia pendidikan, gimana caranya agar anak-anak sekolah mulai dini itu bisa mengenal, mencintai dan tahu berbagai potensi wisata di Wonosobo termasuk ekonomi kreatif dan kebudayaan, sehingga nantinya kan akan terjadi putaran ekonomi yang cukup besar. Misalnya sekolah di Wonosobo semuanya itu memprogramkan setahun 2 kali lah ya berkarya wisata ke lokasi-lokasi itu, mungkin bisa dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan pendidikan dan pengajaran. Itu dampaknya tidak hanya dampak ekonomi tapi dampaknya masyarakat Wonosobo semakin mencintai potensinya. Jadi memang dalam dunia pariwisata itu persaingan dan dinamika itu sangat sangat unik, sangat kencang, dan ya memang hari ini yang namanya wisata itu salah satu sektor yang memang bisa dibangun, bisa mendatangkan banyak devisa atau bisa menghidupkan masyarakat lah. Saya mau cerita, setiap tahun Kementerian Pariwisata itu membuat semacam awarding gitu, ada yang namanya Wonderful Indonesia Awards. Itu ada banyak kategori yang dinilai, misalnya desa wisata mana yang maju, toilet wisata mana yang sesuai dengan standar. Itu menarik, toilet sudah dijadikan salah satu cabang penilaian tersendiri. Terus Pokdarwis mana yang menonjol. Salah satunya dari berbagai penilaian itu adalah
objek wisata yang dikelola oleh non pemerintah. Jadi ini mungkin untuk menilai seberapa pemerintah daerah fungsinya dalam mendaya gunakan dan menciptakan ekosistem pariwisata itu bisa berhasil lah. Alhamdulillah Wonosobo, Pemkab Wonosobo kemarin di Sparbud dalam penilaian itu mengajukan agrowisata Tambi ya. Agrowisata Tambi itu satu objek di kawasan Tambi dikelola oleh PT Perkebunan Tambi dan anak perusahaannya, itu satu entitas itu dari pabriknya, kebun tehnya, kafenya, homestaynya dan sebagainya yang masuk ke 6 besar. 30 besar nasional, tapi 30 besar itu terdiri dari berbagai macam kategori. Nah, yang objek wisata itu 6 besar. Jadi ini nanti sore tim Kementerian Pariwisata akan datang untuk melakukan penilaian, ya, visitasi sekaligus menilai. Saingannya itu ada objek di Banjarnegara, Lebikas, ada juga di Buleleng, ada lagi di Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi. Ya, bisa masuk ke 6 besar itu sudah prestasi. Mudah-mudahan bisa melaju ke tahapan berikutnya. Juga ada lagi ini awarding atau semacam kompetisi gitu, namanya Indonesia Tourism Marketing Week. Ya, ini memang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Bali. Salah satu objek wisata yang dikelola oleh swasta yaitu The Sin Supak itu masuk sebagai kategori Indonesia Green Theme Park Award ya. Jadi Indonesia Cultural Peace Theme Park Award dan Indonesia Green Theme Park Award. Jadi semacam objek wisata ya yang ditonjolkan adalah greennya. Jadi wisata yang ini ya hijau, lestari kayak gitu. Toiletnya juga masuk ke kategori itu. Terakhir kita juga lagi ngusulin event utama kita yaitu Festival Mudik 2026 ke dalam platform yang namanya Karisma Event Nasional atau KEN 2026. Nah, KEN ini kalau tadi itu kan awardingnya, jadi diumumkan siapa yang juara. Kalau ini Karisma itu semacam kalender event. Tapi ini sangat prestisius. Kalau dia sudah masuk ke dalam kalender event nasional, maka eventnya itu akan dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata. Juga ada support pendanaan sehingga bisa lebih nasional. Mudah-mudahan event festival mudik ya, festival mudik itu ada balonnya juga di beberapa wilayah. Lagi kita usulkan, mudah-mudahan lolos. Nanti kalau bisa lolos ya levelnya sama seperti berbagai event di Bromo, di Gunung Slamet, terus di Culture Festival juga 2 tahun lalu pernah masuk KEN. Itu mungkin beberapa capaian atau beberapa catatan. Yang jelas pariwisata Wonosobo itu menggeliat itu adalah berkah bagi semuanya. Tugasnya bukan hanya tugas pemerintah, karena yang menerima manfaat dari berbagai upaya itu adalah masyarakat juga. Tidak hanya pendapatan asli daerah, tapi juga pendapatan domestik regional bruto. Kita dorong terus pariwisata Wonosobo semakin melaju, porsi PDRB-nya menjadi semakin besar, bisa mengurangi angka kemiskinan. Kalau hari ini angka kemiskinan kita 13, mudah-mudahan 2026-2027 kita bisa berkurang kemiskinannya menjadi hanya 1 digit. Kalau hari ini kalau lihat catatan ya, angka wisatawan di Wonosobo sampai hari ini itu 2.279.000 wisatawan lokal ya, plus 2.160 wisatawan mancanegara ya. Angka length of stay rata-rata mereka 1,53 hari. Oke, kalau kita kaitkan dengan angka statistik dari Badan Pusat Statistik di Jawa Tengah, ini sebetulnya okupansi hotel juga lumayan ya, ada 35-40 ya. Hotel berbintang cenderung lebih tinggi. Memang terjadi fluktuasi karena di tahun ini kan wisata Wonosobo dan mungkin Jawa Tengah Indonesia juga banyak terpengaruh oleh berbagai kebijakan makro. Ada perlambatan ekonomi akibat mungkin kebijakan efisiensi ya. Kita tahu negara sedang berhemat untuk berbagai program strategisnya Pak Presiden. Terus juga mungkin secara khusus wisata Wonosobo ada dampak juga mungkin ya dari kebijakan Pak Gubernur Jawa Barat yang lumayan viral itu. Jadi semacam pembatasan teman-teman dari Jawa Barat yang biasa berwisata ke Wonosobo itu juga saya cek di lapangan sedikit mempengaruhi tren wisata di Wonosobo. Terus angka yang terkait dengan
pendapatan asli daerah ya. Kita tahu dalam konteks menjadikan Wonosobo sebagai pusat agribisnis dan turisme kan memang pemerintah daerah juga mendapatkan manfaat atau benefit dari itu dalam bentuk pendapatan asli daerah sektor pariwisata. September minggu ketiga ini kita sudah mencapai 69% dari target 8,9 miliar yang mesti mudah-mudahan tercapai. Nah, jadi itu kira-kira untuk pengantar yang kita lakukan dalam hal menjadikan Wonosobo sebagai pusat agribisnis dan turisme, melanjutkan apa yang sudah mapan nih di Wonosobo sambil terus melakukan upaya optimalisasi ya, membina, berkomunikasi secara lebih intens dengan teman-teman ekosistem kepariwisataan lah ya. Ada berbagai macam usaha pariwisata. Kemarin misalnya teman-teman dari Perhimpunan Hotel dan Restoran atau PHRI Wonosobo kan baru pelantikan pengurus yang baru, juga sama kita berbagi pandangan apa-apa yang bisa dilakukan untuk membuat wisata Wonosobo lebih bergeliat. Juga kemarin kita baru kumpulan lagi nih sama komunitas balon udara, sekaligus mau cerita nih, balon udara kita mungkin tahun depan akan lebih meriah. Ada 2 momentum. Yang pertama di festival mudik itu akhir Maret sampai awal April ya, karena itu memanfaatkan momentum Idul Fitri tahun 2026. Plus juga kita tetap akan menggelar Java Balloon Attraction ya, dan berbagai event-event lain yang sudah terjadwal. Satu hal lagi yang mungkin juga patut untuk dicatat, kemarin Pak Bupati ya, 3 hari yang lalu bersama beberapa jajaran termasuk Disparbud, Bapeda, bersama juga Ibu Bupati Banjarnegara selaku pemangku wilayah dari Geopark Dieng. Jadi resmi Mbak, hari ini kita sudah mendapatkan surat dari Badan Geologi ya, di mana Dieng itu menjadi geopark nasional sudah ditetapkan, dan kita tahu konsep geopark itu nantinya juga memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat ekonomi ya, karena geopark itu kan dia mengkombinasikan 3 hal, ada warisan geologi, ada warisan keanekaragaman hayati dan kultural. Nah, 3 itu ada semuanya di Dieng. Itu mungkin untuk informasi awalnya seperti itu.